Lihat kiri kanan saudara, katakan be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Tanpa terasa saudaraku, kita sudah masuk di bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan di bulan Agustus ini, saudaraku, The Spirit of Wisdom. Dan bagian yang terakhir ini justru saya percaya saudaraku, you will need it every single day in your life. Saudara akan butuhkan itu setiap hari dalam kehidupan saudara. Wisdom to defeat your Goliath. Hikmat untuk mengalahkan Goliat dalam kehidupanmu. Because, kenapa saya mengatakan you will need it every single day of your life? Every day is a battlefield. Setiap hari itu peperangan. Saudara sadar, saudara nggak sadar. Sorry Bapak Ibu, peperangan itu terus terjadi. Mau saudara lihat, saudara nggak lihat, peperangan itu terus berlangsung. And the enemy will keep on attacking you. Dia akan cari saudaraku terus, every day dia akan cari Pak. Di mana titik lemah saudara? Dan apa yang saya alami dalam kehidupan saya ya saudara, kalau dia tidak temukan titik lemah saudara, dia akan cari orang di sekeliling saudara. Dia akan cari celah. Kapan dia bisa masuk? Kadang dalam hal ini ya saudaraku, secara rohani saudara kuat. Secara jiwa saudara baik, tapi saudara nggak jaga, itu bisa loh. Every single day, peperangan itu terus berlangsung saudaraku. Itu sebabnya kenapa saya katakan kepada saudara, orang Kristen berdoa setiap hari. Karena pada saat attack itu datang, baru saudara berdoa. Better sih saudaraku daripada saudara nggak berdoa, but it's too late gitu. Karena peperangan tidak saudara lihat bukan berarti nggak ada, it's there. Every single day it's there. Itu sebabnya saudaraku, itu sebabnya, dengar ini baik-baik saudara. Saudara butuh menjagai keluargamu, saudara butuh menjagai hidupmu di dalam doa. Karena senantiasa akan ada Goliat-Goliat yang muncul, yang seolah-olah tidak terkalahkan, akan bangkit dan berusaha menghancurkan kehidupan saudara. It will be there. Every single day. Buat sebagian dari saudara, mungkin saudara mengambil satu keputusan yang salah untuk mengambil hutang piutang saudaraku. Dan sama seperti Goliat itu setiap pagi, dia mendatangi saudara dan mengolok-olok saudara. Buat sebagian dari saudara bahkan imanmu sempat goyah. Ada orang-orang di sini yang saya tahu imanmu sempat goyah. Kenapa saudaraku? Ada sakit penyakit yang saudara sudah berjuang. Saudara doa, saudara datang ke hamba Tuhan, saudara berobat dan apapun saudara sudah lakukan. But it's still there. Dan every single morning sama seperti Goliat. Dia datang kepada saudara dan dia berkata, di mana Tuhanmu? Kalau memang Tuhan ada, kenapa sampai sekarang gak sembuh? Setiap kita ya saudaraku, kita punya Goliat dalam kehidupan kita. Ready or not, every day is a battlefield. Tapi dengar ini, hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana mesin perang setinggi 3 meter itu tunduk di bawah kakinya Daud. Bagaimana Daud membuat mesin perang raksasa sebesar 3 meter ini tunduk di bawah kakinya Daud. Saya akan mengajak saudara membuka ayatnya terlebih dulu dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Kita melihat saudaraku,
Seperti apa itu Goliat? Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Tapi kali ini saya akan mengajak saudara membaca dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara. Kenapa, Pastor? Nanti saudara mengerti apa yang saya katakan. Yuk kita lihat. Maka seorang jago berkelahi yang bernama Goliat. Jadi terjemahan masa kini ini dibawa dengan bahasa gaul kita saat inilah, saudara. Kira-kira begitu. Tidak memakai bahasa-bahasa yang mungkin membuat saudara bingung. Seorang jago berkelahi yang bernama Goliat. Buat saya lebih cocok menyebut Goliat ini mesin perang, saudara. Dia bukan cuma sekedar jago berkelahi. Sejak dari masa kecilnya sudah dilatih dengan berbagai macam, saudaraku, ilmu peperangan, saudara. Dan ayat ini mengatakan dia berasal dari kota Gad, keluar dari perkemahan Filistin untuk menantang orang Israel. Lihat ini, saudaraku, kenapa terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tingginya kira-kira 3 meter. Nah, ini kalau dalam terjemahan asli Alkitab tingginya tidak disebut dalam meter, saudaraku. Tingginya kira-kira 3 meter. Multimedia boleh munculkan, kemarin saya minta untuk membayangkan ya saudaraku. Seperti apa sih kira-kira orang yang tingginya 3 meter, saudaraku. Ada lagi kah atau hanya satu ini? Ada lagi kah? Oke. Orang ini tingginya bahkan tidak mencapai 3 meter, 2, sekian-sekian, saudaraku. Beberapa orang-orang yang masuk di dalam Guinness Book of Record. Tapi kurang lebih kira-kira saudara melihat, ini bukan orang yang berbaju warna merah, ini bukan pendek loh saudara. Mungkin kalau kita orang Asia berdiri di sampingnya dia, saudaraku, kita itu ada sebahunya. Karena orang-orang Afrika itu gede-gede, saudara, bongsor-bongsor. Tapi comparing dengan orang yang berbaju merah, mungkin kita ini ya ada di seperti orang berbaju hitam. Rata-rata saudara yang pria mungkin seperti orang yang berbaju hitam. Tetapi Goliat itu kira-kira setinggi itu, saudara. Saudara itu kalau lihat Goliat itu kayak gini, saudara. Dan Alkitab melanjutkan berkata seperti ini, saudaraku. Ia memakai topi tembaga dan baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 57 kilo. Ada di sini yang beratnya 57 kilo, nggak usah ngaku, saudaraku. Seperti itulah kira-kira loh saudaraku baju yang digunakan oleh Goliat. Jadi Goliat itu ngambil 57 kilo itu seperti saudara ngambil baju. Ya apa sih saudara? Bisa digambarkan ayat ini melanjutkan berkata kakinya dilindungi penutup kaki dari tembaga, tidak disebut beratnya. Di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombak ya saudaraku, sebesar kayu pada alat tenun. Saudara tahu dong kayu alat tenun ya, gedenya seberapa ini, sayangnya gambarnya enggak saya minta siapkan. Dan mata tombaknya kira-kira 7 kilo beratnya. Mata tombak itu bukan tombak ya Bapak Ibu. Tombak itu besar, mata tombak itu hanya besi di ujungnya. Itu beratnya kira-kira sebesar bayi. Setelah sekian bulan saudara. Jadi saudara bisa kebayang seperti apa gambaran Goliat ini. Seorang prajurit berjalan di depannya dengan membawa perisainya. Gambaran seorang Goliat ini saudaraku menakutkan buat bangsa Israel, menakutkan bahkan buat seorang raja sekelas Saul. Jangan salah Alkitab mencatat ya saudaraku, rata-rata tinggi orang Israel itu sebahunya Saul. Saul nggak pendek. Saul sendiri itu perawaannya sudah gagah perkasa saudaraku. Kira-kira ya mungkin seperti orang yang berbaju pink tadilah saudara. Tetapi saudara bagi mereka Goliat itu mendatangkan ketakutan yang begitu rupa. Pertanyaan saya loh saudara simple. Apa yang membuat Daud berbeda? Saul beserta seluruh bangsanya mereka ketakutan dan they cannot do anything. Apa yang membuat Daud berbeda? Bolehkah saya katakan ini? Api yang menyala di dalam diri Daud. Api yang berkobar di dalam diri Daud. Yang didapatkan dari persekutuannya dengan Tuhannya.
Begitu Daud datang ke kemah peperangan itu, dia demi, Alkitab mencatat, demi dilihat Daud. Goliat mengolok-olok bangsanya, mengolok-olok Allahnya. Daud langsung berkata di dalam hatinya, saudaraku, I can beat you. Apa yang membuat Daud berbeda? Come on. Roh itu menyala, saudaraku. Imannya bangkit dan Daud berkata, I can beat you. Satu perkataan itu di dalam hati Daud mengaktifkan segala sesuatunya, saudara. Sampai saudara mendapatkan hasil. Yuk kita baca pasal yang sama di ayat ke-48 sampai ayatnya yang ke-50, saudaraku. Saya suka sekali ayat yang ke-50. Ayat ini mengatakan demikian, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud setelah berhari-hari. Goliat itu maju dan mengolok-olok setelah berhari-hari. Tidak ada satupun orang berani maju, saudaraku. Lihat ini, segeralah Daud berlari. Daud tidak jalan pelan-pelan. Daud tidak, segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ini ayat yang paling saya sukai, dengar ini baik-baik saudaraku. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu, diulang lagi saudaraku, dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wow. Wow. Saya suka ayat 50 ini kenapa saudaraku? Karena semua deskripsi di ayat yang keempat sampai ke-7 itu nothing. Ayat ini menghapuskan semuanya. Mau Goliat besar kek, mau Goliat tingginya 3 meter kek, mau masalah dalam hidupmu sebesar apapun, ayat 50 ini menghapus semuanya. Dan ayat ini berkata, Daud mengalahkan Goliat. Hari ini saudaraku, izinkan saya mengatakan ini buat setiap saudara. Yes, Goliatmu bisa dikalahkan. Oh come on, saya tidak mendengar kata amin yang keras. Yes, Goliatmu bisa dikalahkan. Ada caranya. Bisa dikalahkan. Apa yang membuat Daud berbeda, Pak? Api yang menyala dalam hidupnya. Membangkitkan iman. Dengar ini Bapak Ibu, dengar ini. Iman itu mengaktifkan setiap hikmat yang ada dalam hidupmu mengalir. Come on. Apa yang membedakan Daud? He is just a young shepherd boy. Api dalam dirinya. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, Alkitab berkata, jangan dibiarkan padam. Api di rumah itu, api di bait Allah itu, jangan dibiarkan padam. Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jangan dibiarkan padam. Kenapa? Ketika api itu menyala, faith, iman itu bangkit saudaraku. Iman itulah yang membuka keran-keran hikmat. Iman itulah yang mengaktifkan. Dia flow. Daud jadi bisa melihat apa yang Saul dan bangsanya gak bisa lihat. Kenapa? Karena the moment Saul dan prajuritnya melihat Daud, ini yang mereka katakan, this one is unbeatable. Yang satu ini gak bisa dikalahkan. Itu sebabnya izinkan saya berkata ini Pak, hati-hati dengan perkataanmu.
Oh, jangan main-main dengan perkataanmu. Dalam perkataanmu ini terkandung power yang begitu besar. Be careful of what you say. Karena momen di mana bangsa Israel dan Saul ini berkata, this one is unbeatable. Itu semua freeze, saudaraku. Hikmat itu mati begitu saja, saudaraku. Mereka stuck. They cannot do anything. Berhari-hari. Siapa Daud? Dia just a young shepherd boy. Tapi ketika dia berkata, I can beat you. I can beat you. Itu hikmat mengalir, saudara. Alkitab mencatat, ada alasan kenapa itu dicatat, saudaraku. Goliat tidak dikalahkan dengan satu pedang pun. Itu kalau Goliat hidup untuk mendengar cerita sejarah diulang tentang dia, saudara. Itu malunya kayak apa, saudara? Pernah kebayang gak, saudara? Mesin perang, raksasa perang, saudaraku, sekelas Goliat tercatat dalam sejarah dikalahkan oleh batu dan umban. Boleh saya katakan ini? Apa artinya batu dan umban untuk mengalahkan Goliat? Nothing. Tapi dengar ini, saudaraku, hikmat membuat yang nothing itu jadi senjata pamungkas, mendatangkan terobosan kemenangan atas hidup saudara. Hari ini izinkan saya berkata kepada saudara, Goliatmu bisa dikalahkan. Yes, pasti ada caranya. Pasti ada jalannya. Kalau rohmu dikobarkan, imanmu bangkit. Hikmat itu akan membuat saudara melihat yang bukan apa-apa. Itu bisa jadi senjata pamungkas, saudara. Oh, saya berdoa ya saudaraku, kalau every day is a battlefield. Saya boleh bawa kabar baik. Ada hikmat untuk setiap peperanganmu. Yes, come on. Keluarga Allah, rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya berdoa hari ini rohmu dikobarkan kembali. Yang sudah mulai suam, you need it. Karena tanpa api yang menyala itu ya saudaraku, sama seperti Saul dan prajurit-prajuritnya, hikmat yang ada dalam hidupmu itu dormant, Pak. Seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan, saudaraku, hikmat itu bukan kaitannya dengan pikiran loh, sorry loh saudaraku. Itu kaitannya dengan roh. Yang mengaktifkan hikmat itu faith. Faith yang menyala itu akan membuat hikmat itu hidup. Dia bukan pikiran loh. Beda antara hikmat Tuhan dengan kemampuan kita berpikir manusia. Hari ini saya akan membawa saudara, saya akan bagikan 4 poin saudaraku. Bagaimana kita bisa berkembang untuk memiliki hikmat seperti Daud ini saudaraku. Hikmat yang unkonvensional kalau buat saya ya. Buat Saul, buat prajuritnya, engkau hanya bisa mengalahkan Goliat kalau dengan pedang dan tombak. Itu sebabnya kenapa mereka mundur. Karena mereka tahu bahkan dengan pedang dan tombak pun gak bisa dikalahkan. Ada alasan loh saudaraku, berpuluh-puluh hari mereka diem. Apakah mereka orang yang tidak jago berperang? Mereka jago justru karena mereka jago. Tapi lihat, saudara boleh hebat dengan pikiranmu. Saudara boleh ahli di bidang yang kau tangani. Tapi kalau rohmu padam, yang jago pun akan ada masalah-masalah yang
Jauh. Ada di bawah keterbatasan saudara. Iman mengaktifkan hikmat yang beyond apa yang kau pikirkan. Saya akan bagikan 4 hal saudaraku. Apa sih, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan hikmat seperti ini? Apa yang dimiliki Daud? Yang pertama Bapak Ibu, kembangkan pikiran ini, pola pikir ini. Tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak ada rotan akar pun jadi. Daud dicatat bukan tanpa sebab saudara. Mengalahkan Goliat bukan dengan pedang dan tombak. Doa saya akan ada orang-orang di tempat ini ya. Mulai dari hari ini hikmat itu dibukakan atas hidupmu. Apa yang tadinya membatasi engkau, apa yang tadinya pedang dan tombakmu, apa yang tadinya kau pegang kuat-kuat, apa yang tadinya kau anggap sebagai yang paling pamungkas dalam kehidupanmu. Oh, sejak hari ini, buka lebar-lebar saudaraku, tidak ada rotan, akar pun jadi. Enggak ada tombak, enggak ada pedang, it's okay. Batu umban pun bisa digunakan. Again and again di dalam Alkitab saudara akan menemukan kisah-kisah seperti ini. Pastor, kisah yang mana lagi? Yuk kita lihat ya. Kisah dari Simson. Kita buka Hakim-Hakim pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 saudaraku. Hakim-Hakim 15, saya bukakan ayat yang ke-14 sampai 16. Setelah ia sampai di Lehi, orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai. Garis bawahi kata ini, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Garis bawahi kata ini saudaraku, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu saudara. Simson mengalahkan 1000 orang. Boleh gak sih saya minta saudara imagine. Bayangin loh saudara ngelawan 1000 orang. Halo, gak ada pedang, gak ada tombak di tangan, zaman itu belum ada pistol saudaraku. Belum ada mesin gun. Tapi zaman itu pedang. Simson melawan 1000 orang, Pak. Di tempat ini pun belum tentu ada 1000 orang saat ini beribadah. Oke? Satu orang melawan semua orang yang ada di sini. Tanpa pedang. Akan ada sebagian dari saudara yang berkata, Pastor, I cannot do it. Bagaimana bisa tanpa modal, Pastor? Saya nggak punya koneksi, Pastor. Saudara menertawakan kisah ini ya, tetapi berapa banyak seringkali dalam hidup kita we say the same thing. Pastor, saya nggak punya koneksi, saya nggak punya jabatan yang cukup. Pastor, modal saya nggak cukup. How can I do it? Tapi yang saya suka, saudaraku, yang saya suka, roh Tuhan Allah ada atas Simson. Pada saat itu, rohnya bangkit. Itu kata kuncinya. Ketika rohnya bangkit, imanmu nyala, saudara. Imanmu nyala, semua hikmat, keran-kerannya dibuka. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Doa saya hari ini ada orang-orang di tempat ini yang berani menangkap rema ini. Pastor, usahaku mungkin belum apa-apa dibanding kompetitorku. Pastor, tapi aku mau tangkap rema itu, tidak ada rotan, akar pun jadi. Daud tidak menunggu dilatih perang dulu saudaraku. Pastor, gimana kalau saya nggak siap? Pastor, gimana kalau saya nggak punya kemampuannya untuk itu? Daud bukan prajurit perang. Daud nggak nunggu, dia ngomong sama barisan pasukan Israel, latih saya dulu. Daud bahkan nggak nunggu, Pak, itu pedang di tangan. Bagaimana kalau Tuhan mau pakai saudara? Dengar ini saudaraku, dengan apa yang ada di tanganmu.
Itulah Tuhanmu. Kepada Musa dia bertanya, Musa apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, I don't have anything, are you sure? Seringkali kita ngomongnya begitu, saya nggak punya apa-apa Tuhan. Tuhan ngomong sama Musa, ini cuma tongkat. Come on. Come on. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang Tuhan tidak berikan sesuatu di tangannya. Engkau lahir dengan sesuatu. Musa ngomong, Tuhan aku gak pinter ngomong, aku gagap. Tuhan aku gak cakap berkata-kata, Tuhan aku gak punya apa-apa. Tuhan ngomong apa yang ada di tanganmu? Aku gak punya apa-apa. Itu apa? Tongkat Tuhan. Apa yang bisa tongkat lakukan? Dengan tongkat itu Musa membelah laut menjadi dua. Oh, kalau mau tepuk tangan saudaraku. What is in your hand? Apa yang di tanganmu? Karena kepada janda itu pun Tuhan bertanya sama Pak. Elia ngomong, apa yang kamu punya di tanganmu? Hamba Tuhan, aku gak punya apa-apa. Kecuali, kok sukanya gitu loh. Tuhan tuh gak cari orang hebat. Bukan berarti Tuhan gak bisa pakai orang hebat ya saudaraku. Tapi buat Tuhan, mau saudara hebat, mau saudara seperti apapun, yang ada di tanganmu, dia ambil. Kenapa? Justru membuktikan bahwa dia itu hebat. Dia nggak tunggu kau hebat, dia nggak tunggu kau bisa, dia tunggu kau mau. Berapa banyak orang Kristen saya sayangkan, Bapak Ibu setelah 15-20 tahun, you still don't do anything, kenapa? Pastor saya nggak bisa apa-apa, come on, there must be something you can do. Dan saudara itu ada di dalam pasalnya Tuhan. Tanpa saudara, selalu ada agendanya Tuhan yang tidak bisa diselesaikan saudaraku. Come on, mata Tuhan menjelajah, mencari siapa yang dia bisa limpahkan kekuatannya. Simson gak punya apa-apa, tapi dia melihat rahang keledai, jadilah itu. Justru yang hebat, lihat ini saudaraku, Simson gak pakai pedang. Apa yang Simson katakan, ayat selanjutnya ngomong begini, berkatalah Simson, dengan rahang keledai, lihat ini, bangsa keledai ini kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Kadangkala apa yang menurut saudara lemah, yang bodoh dari Allah dipandang pandai, berhikmat. Kenapa? Bukan karena engkau. Untuk membuat kita sadar, itu Tuhan. Dan biarlah kemuliaan dikembalikan buat nama Tuhan saja. Kalau kita sadar itu Tuhan, kita nggak bisa bermegah. Mau bermegah apa saudaraku? Maaf ya saudara, gereja ini dibangun silent. Pada saat peak ini dibangun ya saudara, Tuhan kasih satu perintah yang jelas sekali kepada Pastor Jo, Pak. Silent. Nggak boleh umumkan janji iman whatsoever. Silent. Itu sebabnya banyak di antara saudara kaget. Momen gereja ini mengumumkan janji iman udah jadi. Kadang saya berpikir saudaraku, itu di masa pandemi loh Bapak Ibu. Bulan Maret ya Tuhan, pembangunan di tempat ini berjalan. Februari itu kita kosongkan rekening kita. Terus dana dari mana Pak? Itu pandemi. Saya hanya bisa berkata kepada saudara, bukankah Tuhan menunjukkan dirinya kuat? Di saat engkau lemah, bukankah Dia menunjukkan betapa besar kekuatan yang bisa Dia tunjukkan kepada yang lemah? Pada saat Tuhan berkata kepada Pastor Jo, umumkan pembangunan, ajak jemaat untuk tap into the anointing.
Saya protes sama Pak Jo, saya bilang, buat apa nanti malah orang nyinyir. Dikiranya dananya nggak cukup, dikiranya ini itu dan lain sebagainya. Ini udah selesai gedungnya. Kita bersyukur kita punya pemimpin yang dengar-dengaran suara Tuhan, saudaraku. Pak Jo hanya katakan kepada saya, lah mau gimana, Tuhan suruhnya begitu. Tuhan ingin menunjukkan, saudaraku, bukan manusia yang membangun tempat ini. Tapi Dia menginisiasi segala sesuatunya. Hari ini tidak ada rotan, akar pun jadi. Ada di antara saudara yang berkata, pastor, orang kayak saya apa bisa jadi KKS? Saya nggak punya segalanya, saya nggak punya ini, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Pastor, apa saya bisa pelayanan? Saya bukan siapa-siapa. Sorry Bapak Ibu, yang dia butuhkan adalah saudara berkata, Tuhan aku mau. That's it. Apa yang ada padamu itu yang dia ambil, saudaraku. Perkataanmu aku mau itu diambil untuk menyatakan kedahsyatannya. Pastor Obadjaya, saudaraku, minggu lalu kita ceritakan bagaimana hanya dengan dana 10 juta, saudara. Dia nggak punya apa-apa. Tapi dia datang di hadapan Tuhan, Tuhan aku cuma punya dana 10 juta. Tapi ketika Tuhan berkata kamu bisa, Pastor Obadjaya katakan yes aku bisa. Seluruh hikmat itu nyala, saudara. Hidup. Pastor Obadjaya pergi ke expo, lihat mesin kompetitornya 300 juta harganya. Dia katakan kepada Tuhan nggak bisa beli. Dana cuma 10 juta mau beli mesin 300 juta tuh ya apa caranya? Nggak bisa. Tuhan kasih dia hikmat, pergi ke expo. Datang ke expo dipikir pengusaha kaya, saudaraku. Minta sama teknisinya, minta dong bagaimana cara kerja dari mesin yang 300 juta. Karena teknisinya berpikir ini calon buyer. Dijelaskan detail. Minta lagi, tanya lagi, gimana caranya ininya, itunya dan lain sebagainya. Semua brosur-brosur dikumpulkan. Pastor Obadjaya cari lagi sampai akhirnya dia pulang dengan berbekalkan semua pengetahuan dan brosur itu. Dia merubah mesin 10 juta menjadi punya kapasitas dan kemampuan seperti mesin 300 juta, saudaraku. Dengar ini Bapak, Ibu. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Doa saya hari ini, rema ini masuk atas hidupmu. Jangan tunggu hebat dulu. Kalau Tuhan panggil engkau, kalau Tuhan mau pakai engkau hari ini, dia gak pernah salah panggil. Dia gak pernah salah pilih. Justru ketaatanmu menuntun pada terobosan kemenangan demi kemenangan terjadi atas hidupmu. Boleh tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua, kalau saudara mau punya hikmat yang unkonvensional, belajar melakukan sesuatu dengan kreatif. Kreatif. Kalau saya pikir-pikir loh, Yesus kita tuh kreatif loh Bapak Ibu. Maksudnya gimana Pastor? Zaman itu orang khotbah itu di bait Allah. Yesus tuh enggak loh. Dia khotbah di atas kapal. Itu enggak ada ceritanya. Sampai detik hari ini pun ya saudara, kok saya rasanya belum dengar ya saudara, KKR di atas kapal gitu saudara. Loh Yesusmu itu kreatif loh. Dia khotbah di atas bukit. Come on. Yesusmu kreatif. Di saat dia membutuhkan, dia ambil ikan, dalamnya ada uangnya. Yesusmu kreatif. Pernah lihat segala macam bunga yang ada di sekeliling saudara? That talks about how creative he is. Bagaimana sama-sama bunga lonceng ya saudaraku, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Pernah melihat alam sekeliling, coba senggol kiri kanan. Makanya orang Jakarta itu
Belajar saudaraku, kadang kita orang Jakarta tuh udik saudara. Bukan orang daerah yang udik. Orang Jakarta tuh kalau ke daerah ya lihat sawah aja, anak-anak saya tuh ya, sawah. Siapa yang udik coba saudaraku? Habisnya di apartemen terus, di building terus, di kantor terus. Saudara tidak pernah melihat bagaimana segala ciptaan Tuhan, betapa kreatifnya Dia. Sama-sama ikan aja, ada ikan yang bibirnya punya lipstik saudaraku. Sama-sama burung di udara. You will see how pretty they are. Tuhanmu kreatif. Boleh saya bawa kabar baik Pak? Dia menciptakan engkau serupa dan segambar dengan Dia. DNA kreatif itu ada dalam hidupmu. Kebayang gak saudaraku? Leker yang dijual 1.500, 2.000 rupiah. Begitu namanya diganti The Crips. Loh ya bedanya apa toh saudara? Harganya udah puluhan ribu. Kopi pinggiran, warung pinggiran. Saudara bisa beli dengan harga hanya berapa? 5.000 rupiah masih dapat. Begitu diganti Starbucks, saudara bayar berapa? Halo, come on. Come on, I can beat it. Come on. Roh yang menyala-nyala di dalam dirimu akan mengaktifkan iman yang membuka channel keran hikmat Tuhan mengalir atas hidupmu. Apa yang nothing, batu kali yang tidak ada artinya bisa jadi senjata pamungkas. Come on, come on, come on. Hikmat itu mengalir. Kenapa saudaraku? You need it. Every day is a battlefield. Tapi di setiap peperangan ada hikmat untuk berkemenangan dalam kehidupanmu. Sekali lagi boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Satu kali saudaraku, ada seorang yang bernama Derek Kayonggo, saudara, namanya. Saya takut salah, saudaraku. Derek Kayonggo, saudara. Kalau saya nggak salah nih ya, saya lihat dulu ya, saudaraku. Derek Kayonggo ini ya, saudaraku, dia itu punya hati dan beban untuk bangsanya, yaitu Uganda. Betul, saudara. Namanya Derek Kayonggo. Dia itu kepingin, dia sangat apa ya, saudara? Dia sangat sedih dengan bagaimana bangsanya itu bahkan untuk makan aja nggak bisa. Bagaimana mereka yang makan aja berat bu, mikir soal sabun saudara. Satu hari Derek Kayonggo ini berasal dari keluarga yang cukup mampu saudaraku. Dia ditarik ayahnya, dilemparkan ke Amerika saudaraku untuk dia bekerja dan melihat dunia luar saudaraku. Bersekolah dan bekerja di sana. Satu kali Derek Kayonggo datang ke sebuah hotel, dia nginep di sana. Semuanya baik-baik sampai dengan dia menemukan ada keanehan. Lah ini saudaraku, hikmat itu unik. Dia melihat ada keanehan karena sabun yang dia pakai belum habis. Saudara kalau di hotel ada sabun tangan ya. Nah, pernah ngalamin nggak belum habis? Itu kan dipakai sampai sebulan juga belum tentu habis tuh saudara. Tapi besok udah ganti baru. Buat saudara itu biasa. Buat Derek Kayonggo dia berkata, hah? Ini sabun belum habis. Kok besoknya ganti baru? Besoknya ganti baru. Dia berpikir, dia telepon papanya, Pak. Di Amerika, sabun diganti tiap hari. Bangsa kita nggak bisa mandi. Karena nggak punya uang buat beli sabun. Derek Kayonggo berpikir saudara, ini baru satu hotel. Dia menghitung, ada berapa hotel pada saat itu dia ada di Atlanta saudaraku. Ada berapa hotel seperti ini di Atlanta. Berapa tahun kemudian saudara, dia berkembang, dia kumpulkan. Dia mendirikan sebuah yayasan sosial saudara. Dia punya misi.
membuat seluruh bangsanya bisa mandi. Itu misi yang sederhana. Coba senggol kiri kanan tadi ke sini sudah mandi belum? Siapa tahu ada yang bangunnya kesiangan gak sempat mandi, semprot kiri, semprot kanan. Dia punya misi sederhana. Aku harus bisa membuat bangsaku mandi. Apa yang dia lakukan sudah? Dia kumpulkan CEO dia kumpulkan GM dari hotel-hotel besar yang ada di Atlanta. Dia men-sharingkan visinya. Dia menceritakan bagaimana setiap hari sabun itu berganti. Dan dibuang, saudaraku. Saudara harus mengerti loh, orang-orang Western itu hal-hal begitu sangat dipegang, saudara. Dibuang ya dibuang. Mereka nggak boleh, itu ada kebijakannya. Dibuang ya sudah dibuang, that's it gitu. Langsung dengan sukacita, saudaraku. Pada waktu itu dia mengumpulkan 20 atau 40 hotel-hotel. Dengan sukacita GM dari hotel-hotel ini menyepakati menandatangani, saudaraku. Dalam waktu singkat dia mengumpulkan 50 ton sabun mandi, saudaraku. Sabun mandi ini, saudaraku, dikirim sampai ke Uganda. Dia bekerja sama dengan satu kargo pengiriman yang memang bergerak di bidang sosial, saudara. Kargo ini menyatakan siap untuk bekerja sama membantu, dikirimlah sabun sebesar 50 ton ini ke Uganda, saudaraku. Diolah kembali sabun itu, disterilkan, diolah menjadi baru. Dia membuat seluruh bangsanya bisa mandi. Come on. Lakukan hal yang kreatif. Jangan melakukan hal yang sama. Einstein itu berkata, saudaraku, jangan pernah melakukan hal yang sama terus-menerus mengharapkan hasil yang berbeda. Apa sih kreativitas? Melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Itulah kreatif. Sejak dari hari ini, wisdom itu dibukakan atas hidupmu. DNA yang sudah ada dalam dirimu, DNA kreatif, dibangkitkan kembali. Lakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Senggol kiri kanan. ATM. ATM pikirannya jangan duit terus. Uang itu kalau semakin dikejar ya dia punya sayap, saudara, dia terbang. Tapi kejarlah hikmat. Emas dan perak tidak bisa menandinginya. ATM, amati. Itu sebabnya minggu lalu saya sengaja khotbah di Solo, saya ngomong, sediakan dana untuk belajar. Harus. Sediakan dana untuk belajar. Kalau sudah kelasnya dan saudara, karena keuangan itu kan bertingkat ya saudaraku. Ada sebagian dari saudara yang berkata, pastor boro-boro mau keluar negeri. Hidup aja masih susah. Ya udah gak apa-apa. Itu ada levelnya kok. Ikuti aja terus. Kalau luar negeri belum bisa, luar negerinya dibawa ke YouTube. Bisa kok belajar. Ada tuh semua di YouTube. Tapi kalau saudara sudah bisa, pergi ke luar negeri, jangan cuman healing. Senggol kiri kanan, belajar. Senggol lagi kiri kanan, kan tadi luar negerinya dibawa ke YouTube kan. Kalau nonton YouTube, jangan cuman healing. Jangan cuman hahaha. Sukanya nonton Instagram, nonton YouTube yang pokoknya hahaha. Terus dapat apa, saudara? Dapat happy, pastor. Boleh senggol kiri kanan, yuk belajar. Sediakan dana untuk belajar. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengakses masuk, saudara, punya wisdom yang unkonvensional, hikmat yang tidak biasa. Yang ketiga, lakukan dengan excellent. Sama-sama ngelakuin sesuatu ya, lakukan excellent. Saya tuh dulu sering diprotes orang saya, saudaraku. Saya tuh orangnya perfeksionis. Anak saya suka protes saya juga. Saudara lihat saya seperti ini. Saudara nggak tahu kan kemarin malam saya ngapain?
2 hari yang lalu saya ngapain? Anak saya yang nomor 2 itu konsultan fashion saya, saudaraku. Saya tuh nggak pernah ya saudaraku datang di sebuah acara, hadir di sebuah acara yang saya nggak mempersiapkan. Banyak orang protes sama saya, pastor ribet. Suami saya aja protes kok, ribet. Saya tuh bisa datang ke anak saya tuh kalau saya udah ngetuk pintunya dan saya panggil namanya dia, what? Katanya saudara. Karena dia sudah tahu saudara. Nanti saya akan datang, Gabi, roknya bagusnya yang ini atau ini, dikasih beltnya yang ini atau yang ini, nanti ininya apa, nanti itunya apa, nanti ininya bagaimana, nanti lama-lama dia gini, Mami, is this the last one? Katanya, ini udah yang terakhir katanya. Ini hal yang kecil saja ya, hal yang kecil saudaraku, hal yang kecil. Tapi let me say this, sama-sama melakukan sesuatu, lakukan excellent. Yang membedakan seringkali bukan apanya, tapi detail-detail yang saudara taruh di situ yang orang lain malas melakukan. Ibu-ibu, setiap orang bisa cantik. Jujur, bukan enggak bisa cantik, males cantik. Yang mengerti katakan amin. Untuk make up aja kan butuh waktu. Ayo, mandi juga butuh waktu. Pastor, males mandi. Bolehkah saya katakan hal sederhana saudaraku? Jangan disum melebihi yang dibutuhkan saudaraku. It's not good anyway. But yes, if you can do it, lakukan excellent. Salomo dihormati banyak orang karena apapun yang dia lakukan, excellent. Pastor, buktinya apa? Saya bukakan ayatnya. Yuk kita lihat. Apa yang dilakukan Salomo, 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-18 sampai 20. Raja, semua raja itu pasti punya tahta, betul Bapak Ibu? Oke, tapi lihat Salomo dong. Ayat 18 ngomong gini. Juga raja membuat tahta besar dari gading. Dia bikin tahta besar dari gading, saudara. Disalutnya dengan emas tua. Oh ini kalau masih ada hari ini ya saudara. Saya nggak kebayang ini kayak apa. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa 6 tingkat besarnya. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Lihat ini saudaraku. 2, 3 dengan suara keras kita baca sama-sama. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Boleh nggak sama-sama lakukan sesuatu, lakukan dengan excellent? Halo? Halo, di perusahaan saudara, sama-sama lakukan sesuatu, lakukan excellent. Jangan asal. Jangan yang penting jadi pastor, no. Saya dulu suka diprotes sama anak-anak teman-teman Kids Impact saudaraku. Di Jogja saya tidak memulai langsung di sini Bapak Ibu. Di Jogja saya dipercaya dengan hanya budget 500.000. 500.000 mau bikin acara Natal anak yang spektakuler katanya saudara. Saya ngomong dong sama gembala sidangnya yang mana adalah suami saya sendiri saudaraku. Sayang saya bilang, 500.000 suruh bikin acara yang spektakuler terus mau gimana? Tapi tahukah saudara, fasilitas itu nomor 2. Come on, justru dalam keadaan terjepit lah, di situ kreativitas. Dan excellentitas, apapun bahasanya saudaraku, muncul saudara. Suami saya santai saudara, saya bilang ini dengan 500.000 mau bikin apa? Dijawab pakai lututmu katanya saudara. Saya disuruh doa saudara. Aduh Tuhan Yesus 500.000 lah mau gimana? Tapi dengar ini saudara. Gereja Keluarga Allah dan ini saya ulangi berkali-kali. Buat saya pribadi, anak-anak itu
tidak pernah nomor 2. Sorry saudara. Mereka tidak ibadah di atas supaya saudara bisa ibadah di sini. Sorry. Kids Impact tidak dibuat supaya yang dewasa tidak terganggu untuk ibadah. Kids Impact dibuat supaya sejak kecil mereka sudah kuat rohaninya. Karena buat saya mereka masa depan generasi kita. Saya boleh ada hari ini, bagaimana dengan 20 tahun ke depan? Mereka masa depan gereja kita dan untuk itu we are willing to invest. Karena 20 tahun dari sekarang, 30 tahun dari sekarang, I don't know saudaraku. Manusia bertambah umur ya Bapak Ibu ya. 40 tahun, 50 tahun dari sekarang. 60 tahun, I don't know kalau saya panjang umur saudaraku. Mau sampai umur berapa? Tapi mereka sejak kecilnya sudah dibawa kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagaimana bisa bawa mereka ke gereja cuma dengerin khotbah. Itu bukan dunia mereka. Saudara aja di sini, halo. Yang dengar khotbah saya dan ngantuk, jangan angkat tangan saudaraku. Nah, jangankan anak-anak, saudara aja bisa ngantuk loh. Itu anak-anak kecil, dunia mereka tuh bukan begini Bapak Ibu. Saudara suruh 1 jam, 2 jam dengerin khotbah. Mana bisa? Dengan 500.000 saudaraku, apa yang saya lakukan pertama kali, saya tuh orangnya perfeksionis saudara. Saya nggak bisa ngelakuin sesuatu yang mencoreng muka saya sendiri. Karena saya punya satu moto dalam hidup saya ya, hasil kerjamu itu wajahmu. Loh benar saudaraku, orang boleh nggak lihat, nggak apa-apa orang nggak lihat, nggak perlu orang lihat kok. Engkau ya engkau, titik. Engkau tidak berkurang, spotlight itu hanya membawa engkau yang asli muncul ke atas, that's it. Tapi you are who you are. Di tempat tersembunyi di mana tidak ada satu orang pun yang melihat apa yang engkau kerjakan, engkau dinilai. Come on, para profesional muda di tempat ini, jangan berpikir kalau bosmu ngeliat baru engkau kerjakan yang terbaik. Bosmu enggak ngeliat kau main-main di belakang. Doa saya roh takut akan Tuhan ada di tempat ini. Dilihat tidak dilihat, you are who you are. Spotlight Tuhan berikan, itu tiba waktunya, itu hanya akan mengangkat siapa dirimu yang sesungguhnya. Itu bukan merubah dirimu. Itu sebabnya sejak dari spotlight itu tidak ada saudaraku. Kerjakan yang excellent. Dengan dana 500.000 saudaraku, saya tawar sama suami saudara. Udahlah tambah sedikit. 1.500.000 saudara. Puji Tuhan. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya sharingkan hati saya kepada anak-anak. Saya sharingkan kepada jemaat. Saya sharingkan kepada para pelayan Kids Impact yang punya hati yang sama. Pertama kali Fligo dilakukan, nanti setiap Natal, Desember saudaraku, ajak anak-anak saudara. We try to do our best. Pertama kali Fligo diadakan ya saudaraku, saya sulap gedung bangunan gereja itu saya jadikan hutan rimba saudara. Dengan semua yang kita bisa. Kita kumpulkan daun-daunan di jalan saudaraku, kita tempelin, lah nggak ada dana. Loh senggol kiri kanan, excellent, kreatif. Lah mau gimana saudaraku? Kadang senggol kiri kanan lagi, hikmat muncul dalam keadaan kefefet saudara. Saya kumpulkan, saya pergi, saya cari daun, saya cari ranting-ranting. Saya rubah seluruh gedung gereja itu jadi hutan rimba saudara. Saya ajak orang-orang yang punya kerinduan hati yang sama. Saya tarik mereka. Kali kedua saya sulap jadi under the sea, di bawah laut saudara. Saya tanya jemaat, ada yang jualan ikan hias, saya bilang sama jemaat, mau nggak yuk sponsorin, bawa tuh semua ikan hiasmu datang ke gereja, jual silahkan, tapi biar anak-anak merasakan under the sea. Lah gimana saudaraku nggak bisa bikin Sea World? Tapi dengar ini, jangan pernah kompromikan. Dengan semua yang kau bisa di tanganmu, lakukan yang excellent. Lakukan yang excellent. Gereja ini dibuat dengan excellent, saudaraku. Tapi senggol kiri kanan jadi jemaat yang excellent yuk. Kita rawat gedung ini yuk, kita rawat rumah kita yuk. Sehingga kita bisa excellent, saudara.
Yang keempat saudara, yang keempat yang terakhir, ini yang paling penting saudaraku. Yang keempat, ini pelajaran yang saya dapatkan, pemain musik boleh maju ke depan. Ketika saya pergi ke Nigeria. Yang keempat saudaraku, bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan dan belajar peka dengan tuntunan Tuhan. Bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan, belajar peka dengan tuntunan Tuhan. Perjalanan saya ke Nigeria kali ini ya saudaraku lebih dari yang lain-lain ya saudara. Saya mendapatkan nilai arti penting pelajaran beyond expectation yang melampaui pikiran saya. Saya ngobrol dengan suami saya pikir apa saya aja ya, kok kali ini kok beda ya gitu. Tuhan tuh kayak nekankannya tuh simple loh saudara. Deket toh sama aku. Deket toh sama aku. Deket sama aku. Kenapa? Satu instruksi aja ya saudara bisa denger ya. Itu mind blowing, itu terobosan terjadi saudara. Banyak orang kalau pendeta ngotbahin begini, saudara ngomong itu lagi. Senggol kiri kanan, yang itu lagi sudah dilakukan belum? Banyak orang willing saudaraku melakukan ini itu sibuk itu. Berapa banyak yang willing sama seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus. Mendengarkan suaranya. Saudara willing loh untuk sibuk kanan kiri. Banting tulang sampai pulang pagi hari, berangkat pagi, pulang pagi, you are willing. Pastor Adeboye ya saudara, waktu kita ketemu ya saudara, ini perkataan yang saya dengar over the year, tahun demi tahun dia akan mengatakan hal yang sama. Bapak Ibu maafkan saya bukannya nggak mau ketemu Bapak Ibu karena tidak menghargai Bapak Ibu. Saya ketemu Bapak Ibu waktu saya terbatas, kenapa? Karena ada yang nggak bisa saya tinggalkan. Yang lain bisa dikerjakan semua orang-orang saya. Tapi saya tidak pernah bisa meninggalkan, saya harus melayani Raja di atas segala raja terlebih dulu untuk sebuah event seperti ini bisa terjadi. Dia selalu mengatakan itu every single year saudara. Dengan kata lain apa saudaraku? Lebih dari semua hikmat yang saudara bisa peroleh, hikmat yang dari dia beyond. Seandainya saya bisa mengatakan kepada saudara ya saudaraku, I don't know how to say it to you. Tempat ini bukan didapat karena kami hebat Pak. Tempat ini jatuh dari langit. Didapat karena kami dekat-dekat sama Tuhan. Saya harus mengatakan itu. Saudara boleh katakan, pastor nggak mau cerita ya. Pastor nggak mau berbagi ya, bukan saya nggak mau berbagi. Kadang kalau saya berbagi jujur, saudara nggak percaya. Ada hal-hal yang kau tidak bisa lakukan. Tapi dengar ini saudaraku. Bukankah itu namanya? Mulai besok, saya umumkan minggu lalu tanggal 1 tapi baru saja diadakan perubahan tanggal. Mulai besok kita puasa. 10 hari Bapak Ibu. Senggol kiri kanan katakan 10 hari mah kalau buat keluarga Allah kecil. Udah biasa toh 40 hari? Udah biasa 50 hari, sebagian dari saudara berpuasa 100 hari. Saya tahu ada orang-orang yang bahkan berpuasa hampir 1 tahun. Oh yes, itu keluarga Allah. Itu keluarga Allah. Kita akan terus mengajak jemaat untuk membangun kehidupan roh saudaraku. Terserah dengan kemajuan zaman, saya rasa perkara roh tidak akan pernah kuno. Terserah dengan semua entertainment gereja kita mengadakan ini semua saudaraku. Oh tapi rohmu gak pernah boleh dinomorduakan. You are your spirit that has soul, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Rohmu adalah engkau. Tidak pernah boleh nomor 2. Entertainment semua apa segala macam media boleh diangkatkan. AC boleh ada. Semua fasilitas boleh ada. Rohmu harus nomor 1. Puasa ya. Buat keluarga Allah puasa itu apa? Wagyu saudaraku. Saya rasa di sini gak ada yang tolak wagyu. Oke? Buat kita puasa itu seperti saudara makan wagyu. Itu mewah. Itu yang membawa rohmu bangkit. Itu yang membawa terobosan dalam hidupmu. Dari tanggal 28
Kita akan menyelesaikan di tanggal 6 September, saudaraku. Ikuti. Setelah itu, belum terlambat buat saudara yang belum mendaftar UC, ikut rame-rame. Dari Jakarta saja ada sekitar 300 orang akan berangkat nantinya. Saya excited, saudaraku. Saya excited. Ulang tahun Krita coming soon. Boleh kita buat tempat ini full house? Full house sampai ke atas. Sampai kiri kanan. Kita rayakan sama-sama. Kumpul jadi satu. Amin. Saudara kan tadinya nggak tahu tuh kalau sama-sama keluarga Allah. Nah loh. Kita kumpulkan sebanyak mungkin orang, saudaraku datang. Akan dilayani seorang hamba Tuhan, Pastor Star Divan dari Amerika. Kami ketemu beliau di Nigeria, saudaraku, orang yang diurapi Tuhan. Bergerak di dalam karunia nubuatan, bergerak di dalam karunia kesembuhan. Di salah satu ibadahnya saya melihat dengan kepala sendiri, saudaraku, pada saat itu di syuting, saudaraku, di Afrika. Dia mendoakan pada saat itu orang yang tuli sama sekali sejak dari lahirnya, dibukakan telinganya dan bisa mendengar untuk pertama kalinya. Mujizat demi mujizat terjadi begitu saja, saudara. Tapi bukan hanya itu saja, akan dimeriahkan juga, saudaraku, pemuji-pemuji yang luar biasa. Saya nggak tahu siapa aja nanti yang hadir, saya tahu mungkin, I don't know, Melita Sidabutar akan hadir bersama-sama kita. Beberapa juga nama-nama Pastor Jacqueline Selosi dan mungkin nama-nama yang lain, saudaraku, akan hadir bersama dengan kita. Tanggal 9 September jam 5 sore. Buru-buru cepat-cepat ya, saudaraku, jangan terlambat. Kita penuhi tempat ini, kita rayakan bersama-sama kebaikan, penyertaan Tuhan. Sampai dengan ulang tahun gereja kita di tahun 2023 ini. Angkat kedua tanganmu, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Apa yang dikerjakan tanganmu ini dibuatnya berhasil. Amin. Oh ya, sehat tubuhmu. Amin. Di dalam nama Yesus, setiap bagian dari ujung kepalamu sampai ke ujung kakimu, katakan, saudaraku.